Baik, kita masih bersama dengan Pak Yusuf Permana, dan tapi kita juga akan coba pantau juga nih bagaimana juga kesiapan wilayah Ya. begitu, Mhm. dalam mempersiapkan ya, karena bukan sehari 2 hari Presiden berkantor dan 40 bertugas hari, 40 hari, lebih dari waktu 1 yang bulan. cukup panjang begitu. Nah, ini ada kontributor kami Aso Andi Marmin yang akan menyampaikan, ini situasi ya, seperti apa di Kalimantan Timur pada umumnya. Silakan. Baik, Arif Fadil dan juga Samarati Kusuma di studio dapat saya laporkan bahwa kesiapan otorita di Penajam Pasir Utara untuk ibu kota negara Nusantara, bahwa istana negara atau yang kita sebut ada istana Garuda itu sudah siap digunakan, dan begitupun juga bandara VIP di IKN juga sudah bisa digunakan per tanggal 12. Informasi yang kami dapatkan bahwa agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungannya pada tanggal 12 September mendatang. Karena per hari ini kemungkinan Presiden RI Joko Widodo akan melakukan nonton bareng di Gelora Timnas. Kemungkinan tanggal 12 September perdana melakukan kunjungan atau menggunakan fasilitas di ibu kota negara, Arif. Iya, Aso, mungkin juga bisa Anda gambarkan apakah memang ada semacam kayak penebalan sistem pengamanan ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, terutama mungkin di Penajam Pasir sendiri begitu, terkait dengan rencana berkantornya selama 40 hari Presiden di IKN. Informasi yang kami dapatkan dari Kodam 6 Pulau Warnam, begitupun juga Polda Kalimantan Timur, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk pengamanan untuk berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di ibu kota negara Nusantara. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejak kemarin melalui pelaksana tugas Wakil Otorita IKN Bapak Raja Juli Antoni, bahwa anggaran yang diajukan ke DPR di Komisi 2 DPR RI sebanyak 28 triliun kemarin sudah disetujui untuk anggaran tahun 2025 itu sebanyak lebih daripada 27 triliun, Arif. Dan kesiapan bandara sendiri untuk pertanggal 12 sudah dipastikan bisa digunakan dengan panjang runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Arif. Baik, Aso Andi Marmin, terima kasih informasi Anda terkait juga dengan rencana berkantornya Presiden dan juga sistem pengamanan dan keamanannya juga ya begitu ya. Nah, kita kembali lagi untuk menyapa Pak Yusuf Permana. Pak Yusuf, tadi pertanyaan saya itu yang menggantung Pak Yusuf. Tadi Aso juga kontributor kami menyebutkan ini bandara sudah siap dipergunakan. Artinya Presiden ini juga tidak terkunci lah ya begitu ya Pak di wilayah IKN saja, tapi tetap seperti biasa aktivitasnya mungkin nanti akan berkeliling juga ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Bagaimana Pak informasi selengkapnya dari Anda mungkin Pak? Ya, baik. Perlu kami sampaikan juga informasi yang kami terima dari teman-teman di Kementerian Perhubungan bahwa menyampaikan proses pembangunan bandara termasuk runway tentu saja yang targetnya adalah 2.200 telah hampir rampung begitu sehingga siap untuk didarati pesawat kepresidenan. Tentu kami di sini akan segera melakukan tes landing untuk pesawat kepresidenan agar dapat memastikan bahwa memang bandara tersebut bisa didarati dengan aman dan nyaman, tidak ada kendala. Dan ini tentu suatu berita yang membahagiakan, dan kami juga akan merencanakan kunjungan Bapak Presiden sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beliau sangat aktif sekali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Nusantara ini, sehingga kunjungan itu bisa saja berangkat dan pulangnya dari bandara IKN tersebut. Sampai saat ini kami akan melakukan pengecekan dan tes landing. Mudah-mudahan bisa digunakan sehingga
mobilitas Bapak Presiden itu yang memang sangat tinggi bisa dilakukan dari ibu kota Nusantara. Artinya bila mana pengecekan ini lancar ya Pak ya dan bisa terkategorikan aman dan juga sudah approval gitu ya Pak untuk terkait dengan safety-nya, nanti sebagaimana memang tadi Bapak sampaikan ada juga agenda-agenda menerima tamu dan lain sebagainya. Artinya sudah bisa menggunakan bandara tersebut Pak. Ya, semoga kita berdoa mudah-mudahan bandara itu sudah sangat sempurna, landasannya bisa memadai untuk didarati pesawat seperti BBZ begitu, sehingga Ya. lebih lebih memadai untuk menerima tamu-tamu Bapak Presiden. Dan sampai saat ini perlu juga kami sampaikan bahwa banyak sekali infrastruktur di seluruh Nusantara yang siap diresmikan. Jadi kita akan utamakan berangkat dan pulang dari bandara IKN tersebut. Baik, Pak Yusuf, kalau melihat juga Presiden Joko Widodo akan berkantor 40 hari begitu ya, pastinya juga ada menteri yang ikut mendampingi selama itu. Tapi kalau melihat apakah juga ASN ini akan juga sudah turut juga tinggal di IKN untuk dapat mempermudah mungkin dari kerja-kerja Presiden Joko Widodo Dan di juga kementerian ya. sana dan juga kementerian di sana. Ya, seperti kami adalah ASN, tentu kami juga akan mengikuti mendampingi Bapak Presiden. Kami akan tinggal yang di IKN adalah di rusun ASN. Begitu juga teman-teman pengamanan dari Pas Pampres yang melekat juga akan tinggal di rusun Pas Pampres. Jadi kita juga akan memulai sebagaimana ASN, kami mendampingi Bapak Presiden akan tinggal di IKN dan mendapat akomodasi di rusun ASN. Oke, nantinya berarti sudah tinggal di IKN ya Pak ya? Untuk ASN-nya sendiri ya Pak ya? Ya, Itu hanya untuk dari, ASN. oke, dari semua kementerian atau bagaimana? Ya, utamanya dari ASN yang dari Sekretariat Presiden, ASN yang mendampingi, Oke. yang melayani Bapak Presiden, itu kami menyesuaikan untuk tinggal di ibu kota Nusantara dan akomodasinya juga telah disiapkan di rusun ASN. Termasuk tadi kami sampaikan teman-teman pengamanan dari Pas Pampres juga mereka akan tinggal Sudah di ada. rusun Pas Pampres. Baik, Pak, mungkin ada imbauan atau mungkin informasi Pak yang bisa disampaikan oleh Pak Yusuf kepada publik ya Pak ya. Mengingat ini juga masih banyak mungkin yang yang tidak kita pungkiri Pak, masih banyak yang bertanya-tanya seputar IKN, masih bertanya-tanya juga seputar pernyataan Presiden juga menyinggung soal ASN, yang mana Presiden mengatakan kan katanya kan ya tidak mudah juga sih kan memindahkan gitu semasif itu begitu. Tapi faktanya memang 47 tower rusun ASN ini akan dibangun hingga Desember 2024 ini. Silakan Pak Yusuf. Ya, tentunya kita juga melihat ada pembangunan 4 kantor Kemenko. Kan para menteri jadi akan berkantor di 4 kantor Kemenko itu. Kami akan melihat kesiapannya. Tentu sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, ada sebagian sudah jadi, sebagian juga masih berproses. Sehingga tidak terburu-buru untuk seluruhnya pindah ke IKN. Kita akan melihat dan memantau dari lapangan langsung. Tentu saja kami juga berkoordinasi dengan kementerian termasuk Menpan RB. Tetapi untuk Istana Negara, Istana Garuda, dan kami pegawai negeri atau ASN dari Sekretariat Presiden, tentu kami siap untuk melayani Bapak Presiden selama berada di IKN. Dan dimanapun juga kami siap melayani Bapak Presiden. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf. Kami doakan semoga lancar Terima kasih nantinya waktunya, Pak Yusuf, dan penjelasannya. Bapak Presiden Joko Widodo yang berkantor di IKN selama 40 hari ke depan. Terima kasih banyak Selamat atas bertugas, informasinya dan juga kesediaannya untuk berbincang Terima bersama kasih. kami. Kami Assalamualaikum. juga masih di Medan. Beliau melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Baik. Baik, baik. Terima kasih Pak.